Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Faila dengan NIM 14026230044 akan menampilkan video tentang daur ulang yang berjudul Trace the Treasure sebagai tugas geografi penduduk. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, sawah yang hijau, gunung yang megah, hingga dasar laut yang indah. Di sini, alam dan kehidupan berjalan berdampingan. Namun, di balik keindahan ini, terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, yaitu sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hingga Juli 2024, Indonesia menghasilkan 31,9 juta ton sampah. Dari jumlah tersebut, 36,7% atau sekitar 11,3 juta ton tidak terkelola dengan baik. Sampah yang tidak terkelola ini mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan kita semua. Komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sisa makanan sebesar 41,6% dan sampah plastik sebesar 18,71%. Sumber terbesar sampah ini berasal dari rumah tangga mencapai 44,37%. Ini jelas memprihatinkan, mengingat penumpukan sampah dapat dan telah menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut. 1. Pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Misalnya, limbah plastik berpotensi merusak dan mencemari lingkungan serta menjadi sumber polusi yang berbahaya bagi ekosistem. Yang kedua, penyakit menular. Lingkungan yang kotor akibat penumpukan sampah dapat menjadi sarang penyakit seperti diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh bakteri dan virus yang berkembang biak di area yang tercemar sampah. 3. Banjir. Sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran air dapat menyebabkan banjir. Penumpukan sampah di sungai atau selokan menghalangi aliran air sehingga saat hujan deras air meluap dan menyebabkan banjir di pemukiman. 4. Longsor sampah. Timbunan sampah yang menggunung, seperti di tempat pemrosesan akhir atau TPA, berisiko mengalami longsor. Peristiwa longsor sampah pernah terjadi di TPA Luwi Gajah pada tahun 2005 yang menewaskan banyak korban jiwa dan menghapus 2 desa dari peta. 5. Pencemaran air. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari sumber air bersih. Bahan kimia dan zat beracun dari sampah dapat larut ke dalam air, mengakibatkan polusi yang membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan yang keenam, dampak ekonomi. Penumpukan sampah dapat menurunkan nilai estetika lingkungan, yang berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan masalah kesehatan dan bencana akibat sampah juga membebani anggaran pemerintah dan masyarakat. Dibutuhkan penanganan yang serius atas permasalahan ini, upaya yang komprehensif, demi terciptanya keadaan yang lebih baik. Daur ulang adalah solusi efektif untuk mengurangi volume sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang, kita dapat menghemat sumber daya alam, mengurangi polusi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Langkah-langkah daur ulang di rumah. 1. Mengubah sampah menjadi karya seni. Dengan daur ulang, botol plastik dan kaleng bekas bisa diubah menjadi barang bernilai seperti pot tanaman, aksesori, dan perabot rumah tangga. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi pupuk. Sampah dapur seperti sisa makanan dan daun kering bisa diubah menjadi kompos yang menyuburkan tanah. Ini membantu mengurangi sampah sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, mendaur ulang plastik dan kertas. Plastik bekas, kertas, dan kardus dapat diolah kembali menjadi produk baru, seperti tas belanja, kertas daur ulang, atau paving block untuk infrastruktur. 4. Memanfaatkan sampah untuk energi. Beberapa kota di Indonesia telah memanfaatkan sampah untuk pembangkit listrik.
Ini adalah langkah inovatif yang mengubah masalah menjadi solusi energi. Daur ulang bukan hanya sekedar langkah kecil untuk mengelola sampah, tetapi juga memberikan dampak nyata yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berikut contoh-contohnya. 1. Pengurangan emisi karbon. Menurut penelitian dari Badan Lingkungan Hidup Dunia atau UNEP, mendaur ulang plastik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30% dibandingkan dengan produksi plastik baru. Di Indonesia, upaya daur ulang di beberapa kota berhasil menekan emisi karbon hingga 1,2 juta ton per tahun. 2. Penciptaan lapangan kerja. Bank Sampah Indonesia melaporkan bahwa hingga 2023, program mereka telah menciptakan lebih dari 3.500 lapangan kerja langsung, mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan sampah menjadi produk, contohnya sampah plastik yang diolah menjadi paving block di Surabaya. Tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menyediakan bahan konstruksi yang murah dan ramah lingkungan. 3. Pengurangan volume sampah di TPA. Fasilitas daur ulang di Tangerang yang dikelola oleh komunitas lokal berhasil mengurangi volume sampah hingga 25% di tempat pembuangan akhir. Sampah yang biasanya mencemari lingkungan kini diolah menjadi bahan alternatif seperti briket dari sampah organik. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat. Di Bali, program Bye Bye Plastic Bags tidak hanya berdampak pada pengurangan plastik sekali pakai, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Survei lokal menunjukkan bahwa 80% responden di Bali kini lebih sadar akan pemilahan sampah sejak program ini diluncurkan pada tahun 2019. Dan yang kelima, dampak lingkungan positif. Sebuah studi oleh Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kompos hasil daur ulang sampah organik meningkatkan hasil panen hingga 15%. Ini membuktikan bahwa daur ulang tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga memberikan manfaat nyata untuk sektor pertanian. Sampah yang kita hasilkan merupakan cerminan dari diri kita. Apa yang kita buang adalah sejarah dan perbuatan yang kita ukir dan menjadi bagian dari hidup kita. Daur ulang merupakan tindakan nyata untuk membagikan kebermanfaatan kepada alam maupun sesama, wariskan keindahan dan melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih bersahaja.